الأنبياء والأولياء والأشرار الصالحين وإلى جميع القراء والحفاظ والمفسرين والمحدثين من سنة الكتب التي تعلمناها وعلمناها إلى جميع مشايخنا وآبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وذريتنا ورسولنا وقرآنا من أحسن إلينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونفس رسول بفضل وتعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah di hari ke-21 ini kita sudah di akhir bab Wasiatul Mustafa nih. Bab terakhir yang dirangkum dari seluruh bab dalam wasiat Kanjeng Nabi datang Sayyidina Ali. Kalau mulai dari faslun fi fununi syatta. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza fasl tawi iki fasal iku fi fununi syatta ing dalam piro-piro fan-fane piro-piro perkara penting. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali ibda ngawitono sapa sira man ing wong laki takang tetemu sapa sira ing man. Laki takang tetemu sapa sira ing man minal muslimina saking pira-pira wong Islam ngawiti bisalami kelawan salam. Yaktubu nulis sinten Allah laka maring sira nulis aisyrina ing 20 apane hasanatan kebagusane. Warut dan lan nola sinten nola assalama ing warut dalan jawab assalama ing salam. Warut dalan jawab sapa sira assalama ing salam wallahu mongko utawi Allah iku yaktubu nulis sinten Allah liman maring wong raddahu kang jawab sapa man ing salam nulis arba'ina ing 40 apane hasanatan kebagusane. Pesan kedua ya Ali ya kawediya sapa sira wal ghadaba ing muring-muring. Fa innahu krana temen setuhune ghadab iku minasyaitoni saking setan. Bahwa utawi ghadab iku akdarun kuasane setan. Iku akdaru mangkuasane setan ma ing perkara ya kunu kang ono apa ma iku alaika ing atase sira fi halatil ghadabi ing dalem tingkah muring-muring. Wa iya kalan wadiya sapa sira wa da'watal madlumi ing dongane wong kang den zalimi. Fa innallaha mongko temen setuhune Gusti Allah iku yastajibu ngijabahi sinten Allah bihi kelawan doa. Wa ingkana senajan ono wa ingkana lan lamun ono sapa madlum iku kafirun kafir fa alaihi mongko ing atase madlum apa kufruhu kufure madlum. Ya Ali iya kawediya sapa sira wal yaminu ing sumpah wal yamina ing sumpah alfa jirota kang lanjut fa innaha mongko temen setuhune yaminal fajiroh iku munfiqatun ngrusak lisilati maring harta benda. Wa mushiqatun lan lebur li rizki maring rizki wal umri lan umur. Ya Ali man aman tawi sapane wong iku amaro perintah sapa man bil ma'rufi kelawan kebagusan
Panahalan nyegah sapa man anil mungkari saking kemungkaran, argoma mongkung rumbung sinten Allah angfa'a aduwihi ing irunge musuhe man. Waman utawi sapane wong iku sedako jujur sapa man, bener sapa man pi umurihi ing dalem perkara man, ghadiba mongko bendo sinten Allah li ghadabihi krana bendone man. Wa idza bakalan ing dalem nalikane nangis sapa al yatimu anak yatim, ihtazza mongko horeg apa al arsyu arsy, fayuqalu mongko den ucapake ya Jibril he Jibril, wasi' jembarno sapa sira annaro ing neraka liman maring wong abgahu kang wis nangisake sapa man ing yatim. Wa wasi' lan jembarno sapa sira al jannata ing swarga liman maring wong adhakahu kang gawe guyu sapa man ing yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat yang terangkum dari pertama sampai terakhir, gadah yang kita jalankan. Kanjeng Nabi pesan ketika orang Muslim, maka ucapkan salam. Karena dengan ucapan salam itu orang yang kita seperti menebar kebahagiaan. Kalau di suatu tempat itu sapaan antara satu dengan dengan yang lainnya itu salam, misalnya dalam satu keluarga ketemu masuk rumah assalamualaikum, ketemu anaknya assalamualaikum, ketemu ibunya ayahnya assalamualaikum, gitu. Kalau belum biasa dibiasakan, karena itu menjadikan doa-doa yang mengalir di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah kumpulan masyarakat. Nanti di situ akan dihindarkan dari pertengkaran, pertikaian, saling iri, saling dengki sebab salam. Jenengan-jenengan anak ejek cilik-cilik diajari masuk rumah walaupun sepi. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Padahal TK niku nggak diajari sebenarnya. Cuma sudah besar karena saking biasanya, kayak orang sholat nih, saking biasanya sholat, jadi menganggap sholat is biasa. Padahal sebenarnya semakin kita dewasa, semakin kita harus mencari tahu bagaimana cara kita baik dalam sholat, baik dalam wudhu, baik dalam puasa. Semakin setiap tahun kita melalui puasa-puasa itu, antara puasa yang kemarin dengan puasa yang sekarang harus lebih baik puasa yang sekarang. Begitu juga maka caranya gini caranya menebar salam. Assalamualaikum. Atau sama teman kumpulan assalamualaikum. Duduk assalamualaikum gitu. Sudah di ruangan tadi assalamualaikum, insya Allah itu menebar keselamatan, menebar kebahagiaan. Janjine Gusti Allah yaktubullahu laka isyrina hasanatan. Ditulis di catatan bukumu nanti adalah 10 kebaikan. 10 niku tidak hitungan 10 bilangan kita, tapi 10 menurut Allah. Bisa saja 10 dilipatkan 10 atau 10 ditambah 10 jika ada niat-niat yang baik di dalam mengucapkan salam. Waraddas salam, dan bagi yang menjawab salam, maka Allah akan menulis baginya 40 kebaikan. Padahal orang itu biasanya jawab itu lebih males. Nek uluk salam iku izin, nek jawab niku males biasanya. Nah, karena kita tahu bahwa ketika kita menginginkan dalam suatu tempat itu, dalam suatu keluarga, dalam suatu perkumpulan, terus ada keselamatan, maka wajib atau kebiasaan atau biasakanlah uluk salam. Masuk ke tempat yang kosong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, pesan Kanjeng Nabi datang Sayyidina Ali,
iyaka wal ghadaba. Yang kebalikan dari kebahagiaan adalah hal-hal yang tidak disenangi seperti marah. Ghadab. Jauhilah marah. Jauhilah marah karena sesungguhnya marah itu adalah pekerjaan setan atau sebagian dari hal yang disenangi setan. Wa aktaru ma yakunu alaika fi halatin ghadab. Ketika manusia itu marah, ketika manusia itu emosi, maka itu akan menjadi hal yang paling bahagia-bahagianya setan. Ya. Jadi maka Kanjeng Nabi ngajari kalau kita sedang marah, itu duduk atau ada Kanjeng Nabi ngajari duduk atau ambil air wudhu, beristighfar. Kalau duduk masih kok emosi, berbaring, tidur, beristighfar. Sebab apa? Ketika satu istighfar, satu ingat kita kepada Allah tentang bahwa marah itu menjadikan hal-hal yang tidak baik, maka setan di situ merasa kalah. Kalau kita terus dikuasai emosi, maka setan merasa menang. Emosi itu nggak harus ketika seketika itu, nggak. Kadang kita emosi lewat online, lewat sesuatu yang nggak pas di hati. Saat baca apa, kok gini ya? Seperti sekarang kabar banyak sekali, kabar-kabar tentang video-video pendek lah, video-video pendek. Dan kita harus pandai-pandai untuk memilih dan memilah video pendek tentang menjelekkan salah satu buku atau menjelekkan orang-orang yang kita nggak tahu itu benar jelek atau tidak. Maka tangan kita harus berusaha meredam untuk tidak share kemana-mana. Misalnya karena salah satu kubu ini nggak menang, akhirnya apapun jalannya ya dianggap salah. Itu akhirnya share-share dan lain sebagainya. Itu termasuk hal-hal yang menimbulkan ghadab. Kemudian sekarang banyak sekali belum tabayun sudah share video gitu, apalagi share video sekarang AI itu pandai sekali. Maka menguasai AI itu harusnya orang-orang yang sudah memang ahli dalam AI ini benar atau tidak. Jadi setiap ada video-video yang kita itu belum tahu kabar ini benar atau tidak, kita jangan sering share. Bisa jadi apa yang sudah kita share, video-video yang kita bukan menjadikan himmah seseorang itu senang dengan agama, bukan menjadikan seseorang itu demen dengan ilmu, bahkan menjadikan seseorang itu kok seperti ini ya, akhirnya benci dengan orang, akhirnya punya suudon dengan orang. Itu mengakibatkan dosa yang mengalir pada diri kita dari tangan. Okay? Maka harus berhati-hati ketika share video-video, potongan video yang memang belum tabayun, belum benar. Oh benar tah seperti ini videonya. Gitu. Kemudian kedua, wa iyaka da'watal mazlum. Hai Ali, tadi takutlah jangan atau jauhilah ghadab, kemudian jauhilah atau jangan sampai mendolimi orang, sampai si dolim tadi yang didolimi berdoa, gitu ya. Jangan sampai kita itu berlaku dolim terhadap orang lain. Kita, kita depan ini tuh nggak tahu apakah apa yang sudah kita kerjakan itu bisa mendolimi orang lain, dan kita nggak tahu. Maka dari itu eh, setiap dari perkumpulan, setiap dari apa muamalah dengan orang lain, muasyarah dengan orang lain, biasakan setelah pamit kita mohon maaf. Karena dari maaf itulah ya kezaliman-kezaliman yang mungkin kita nggak terasa. Gitu misalnya ngajar, nggih.
ngajar. Kemudian setelah ngajar, walaupun anak kecil-kecil, walaupun di TPQ, setelah itu mohon maaf ya anak-anak, sudah kereng atau sudah tadi bentak-bentak, maaf ya. Kalau dia sudah bilang, nggih, dimaafkan, itu berarti sudah hilang kezaliman. Atau menurut dia, ih ibu kok kereng. Nah, atau bagaimana? Misalnya ada perkumpulan di RT, RW, yang kita itu harusnya tegas, gitu ya. Maka setelah perkumpulan mungkin ada sesi kita mohon maaf jika dalam sebuah eh, organisasi, dalam sebuah perkumpulan ini ada kata-kata atau perbuatan yang memang belum srek di hati orang lain. Supaya apa? Menghilangkan prasangka zalim pada hati yang lain. Fa innallaha yastajibu bihi. Maka kerentek-kerenteknya orang yang dizalimi, doa-doanya orang yang dizalimi itu makbul, dikabul oleh Allah. Jika yang kita zalimi itu orang kafir, maka yang ditanggung hanya kekufurannya saja pada orang tadi, sedangkan dosa-dosa yang lain itu bisa saja nanti diarahkan kepada orang yang menzalimi. Jadi orang yang kafir tadi hanya kekufurannya dia menanggung keakibatnya. Misal gini, punya tetangga yang non muslim gitu. Harus jangan menyakiti, jangan mengganggu, ya. Karena mereka juga manusia, juga ciptaan Gusti Allah. Jadi jangan sampai menzolimi walaupun itu bukan orang muslim. Yang ketiga, yang Kanjeng Nabi pesan untuk dijauhi adalah bersumpah yang fajiroh. Sumpah yang pada hal-hal yang enggak mengarah kepada ibadah, mengarah kepada kebaikan. Sekarang banyak sekali kata-kata sumpah gitu ya. Itu sebenarnya nggak baik. Karena sumpah ini adalah hal yang diistimewakan dalam Islam. Boleh bersumpah, diambil sumpahnya dalam hal-hal yang besar. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan banyak sekali sumpah-sumpahnya Allah, qasamnya Allah ini memakai ciptaannya yang menurut yang lebih indah, nggak ada. Yang ketika dijabarkan itu nggak ada habisnya. Langit, bumi, ya, matahari, bulan, dan apapun yang menjadi sumpah dalam Al-Quran itu menunjukkan kehebatan Allah. Sehingga namanya sumpah itu nggak agung. Maka kalau yaminul fajiro itu sumpah yang lanjut adalah sumpah pada sesuatu perkara yang itu nggak benar atau sumpah pada hal-hal remeh. Kadang ada bahasa sumpah itu nggak bagus sebenarnya. Fa innaha munfiqatun lisaati. Dia akan menjadikan sesuatu perkara itu terabaikan atau apa. Misalnya kebanyakan sumpah orang akan menganggap perkara-perkara yang dikerjakan itu nggak berarti. Kayak ini sumpah kok. Paling yang ngono kok malah ngono meleset gitu. Jadi sumpah-sumpah itu sebenarnya nggak baik. Wa mushikotun lirizki wal umur. Juga menghilangkan keberkahan rizki dan umur. Berkah rizki dan umur itu apa sih? Umur rizki yang berkah itu bukan rizki yang melimpah, tapi rizki yang menyebabkan ibadah kita menjadi nikmat. Rizki yang mengakibatkan apapun yang kita terima, menjadikan hati kita bertambah takut kepada Allah. Tambah rajin sholat, tambah rajin ibadah. Itu rizki. Seperti punya kawan, kawan yang baik. Itu jadi rizki yang baik jika teman itu mengajak selalu pada berbuat baik dan mengingat kepada Allah. Misalnya rizki berupa keluarga. Kalau keluarga itu mengajak pada hal baik, saling mengingatkan pada hal baik, maka itu termasuk juga rizki dari Allah. Mendapat rizki suatu pekerjaan, pekerjaan yang sudah bagus.
Pekerjaan nggak terlalu wah pada hadapan manusia, tapi pekerjaan itu mengakibatkan jenengan itu gampang mengatur waktu selama sehari untuk bekerja, untuk ibadah, untuk bermasyarakat, maka itu juga termasuk rizki yang barokah. Kalau umur yang barokah adalah umur yang setiap berkurangnya umur kita itu menjadikan kita bertambah menambah ibadah kita kepada Allah. Kalau dulu waktu belum punya suami sholat duhanya cuma 4 rakaat, sekarang ditambah jadi jadi 8. Ngoten. Terus apa kula ngoten. Bertambah umur itu harusnya ibadah juga imbang dengan apa bilangan umurnya. Saya tak hitung 17 ditambah sunai ditambah itu kira-kira sampai 40 lebih enggak? Kalau sampai 40 lebih berarti itu sudah bagus. Tapi kita kadang bertambah umur itu bertambah cekot-cekot, males, wis yang penting sholat duha. Saya pernah ditampar seperti itu. Saya di pondok banyak sholatnya. Sholat duha itu 8. Barang di rumah karena saya kubu ini singkat, wis petang rokaat cukup duha gitu. Saya disindir. Dan nang pondok walu nang kini papat gitu. Nopo-nopo yang penting duha gitu ya. Nah, ini menjadi dalil pokok yang penting duha. Kata abah saya, barokai umurku teko tambahi ibadai. Kalau kita nggak bisa khusyuk dalam ibadah kata Abi, dia ditambahi rokaat. Nambahi rokaat itu seperti halnya hati kita itu Gusti gitu ya. Sebenarnya kalau kita itu cuma 2 atau 4 kan punya hati gini. Males lah, kesel gitu. Kalau saya gitu, males lah, kesel, kesel gitu. Nggak seenteng dulu di pondok. Tapi karena kita berusaha untuk banyak, kita punya hati, ya Allah jenengan kasih saya umur sampai 30 lebih, katakan seperti itu. Berarti bilangan rokaatnya saya di 30 lebih itu saya belum minta sehat, jenengan kasih sehat. Saya belum minta dapat beras rezeki yang sehari tadi bisa dimasak, jenengan sudah ngasih sampai berkilo-kilo. Saya nggak minta, ya Allah saya sekarang bisa jalan, saya sampai naik mobil motor kemana-mana bisa. Saya belum minta, jenengan sudah ngasih. Berarti saya harus ngimbangi umur saya dengan ibadah saya. Itu kata Abi. Nah, tertampar lagi saya. Akhirnya tak tambahi, tak hitung terus setiap ya. Puasa juga begitu, nggih. Puasa. Sama-sama belajar. Memang berat, masih muda itu berat. Kata abah saya, semakin umurnya banyak, rokaatnya harus sama dengan umur. Ya, dihitung mawon. Pak dia qobliyah, kemudian sunnah-sunnah. Ya. Apakah kurang dari umur kita atau lebih dari umur kita? Kemudian, wa iyaka, ya Ali, man amaro bil ma'ruf wa naha 'anil munkari arghamallahu an fa'adwihi. Hai Ali, itu nasihati Kanjeng Nabi, orang yang memerintah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, maka Allah akan menutup, gitu ya, menutup apa-apa yang ada di musuhnya. Dalam arti arghamallahu an fa'adwihi itu adalah apapun yang menjadi kejelekan manusia itu, Allah akan menutupnya. Satrallahu. Sataro ya. Manusia kan nggak semuanya bagus, baik. Dari setiap kebaikan-kebaikan itu, Allah itu menutup apa-apa yang nggak baik, yang nggak harusnya terlihat oleh orang lain. Sehingga dia hanya terlihat baik, baik menurut manusia. Itu. Dari segi manapun. Maka orang yang merintah ma'ruf dan nahi al munkar ini di zaman sekarang itu berat, sangat berat. Kalau kita ada misalnya kita ini nggak mungkin jauh atau menjauh dari produk-produk yang tidak harus harus pro, yang halal atau yang pro kepada orang yang tidak merangi Palestina katakan. Produk-produknya kita jauhi. Gitu. Ya produknya 1 minggu 2 minggu kita jauhi, gitu ya. Tapi kita tetap HP-an, tetap Facebook, tetap Instagram, tetap WhatsApp, yang semuanya termasuk dari produk dari
produk dari Amerika. Ini yang sulit. Kita dalam posisi Islam yang saat ini seperti dalam hadisnya Kanjeng Nabi seperti memegang bara api. Gak dipegang panas, gak dipegang itu nanti menghancurkan yang lain. Kalau kita pegang menghancurkan diri diri kita. Terus bagaimana? Gitu. Maka Kanjeng Nabi menggambarkan lindungi dirimu agar mampu memegang dan sebentar melepas, sebentar memegang. Kalau kita memegang hal panas, misalnya panci panas, tanpa ada apa namanya itu kain atau apa, itu mesti kepanasan. Tapi kalau kita punya pelindung, pelindung anti panas itu kita bawa, kita pegang, maka panas itu tidak akan menyengat pada diri kita. Walaupun nggak terus dipegang, mesti kita taruh, kita pegang lagi, tapi kita punya pelindung. Apa pelindungnya? Iman. Kalau kita nggak bisa untuk menghindari hal-hal yang memang harus kita jauhi tadi, maka iman itulah yang menjadi dasar kita. Kok iman? Kan melindungi diri sendiri. Iman kita itu bisa melindungi seluruh orang. Contohnya, contohnya kita beriman, iman kita misalnya ada sesuatu hal baru, budaya baru yang dimasukkan oleh Barat pada kita. Kita harus pandai membaca. Apakah budaya baru itu eh, bisa merusak aturan-aturan Islam atau hanya bisa kita ambil sebuah gambaran agar yang lain tidak terjadi kemunduran dalam kebudayaan. Kita sebagai perempuan ini penting. Misalnya ini sederhana, anak-anak pegang HP. Ya. Itu kan ada madorot dan manfaat. Kalau nggak pegang HP, dia akan keluar rumah dan pinjam HP tetangga. Gitu kan. Kalau nggak dikasih tahu ini, maka dia akan mencari tahu karena anak sekarang itu pengen tahu. Gitu. Tapi kalau dikasih, itu loss. Apa ya? Kalau anak zaman sekarang itu nggak tahu waktu. Namanya anak yang nggak tahu waktu. Kata anak saya, kenapa sih, Mbi? Video anak-anak itu banyak sekali like-nya. Ya karena anak itu nggak paham, Mi. Jadi pokok udah bagus menurut dia ya di like, like, like terus di scroll, like. Oh gitu. Kalau kayak Umi kan bisa milih apa ini nggak usah di like, apa ini dihilangi, apa ini dibuang. Tapi anak itu menurut dia bagus ya udah ke baru baru video sedikit sudah di like gitu. Dia sudah bisa nyaring seperti itu. Sering saya lihat. Kenapa kok banyak like? Karena anak-anak itu nggak tahu mana yang benar dan mana yang nggak benar. Tapi ketika nggak dipegangi HP, bisa jadi dia lari ke yang lain. Maka kita harus tahu, kita harus waspada seperti pegang tadi, pegang hal panas tadi. Caranya menanamkan iman yang kuat padanya. Ada anak-anak. Caranya bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Misal pegang HP dikasih jam. 1 jam, 2 jam. Setelah itu boleh HP, tapi nanti ikut sholat. Walaupun sholatnya itu nggak sempurna, cuma 1 rakaat lari. 1 rakaat salam atau sambil ngobrol, biarkan. Karena biar dia tahu sholat dulu. Sholat itu gimana? Habis itu dibilangi kalau sholat itu ngadep Allah. Ngadep Allah harus, nah, itu bertahap. Pokoknya dia kenal sholat dulu. Atau ngaji. Ngaji disuruh duduk dulu. Duduk mau ngaji itu sudah merupakan kebahagiaan. Kalau saya nggak usah dibentak-bentak kayak orang dulu. Biar dia itu duduk dulu ngaji sambil bawa. Nggak paham juga dia bawa. Besoknya lagi duduk dia bawa. Barangkali Allah eh, ngasih istiqomah dulu dia duduk. Istiqomah dulu dia tahu adzan, dia sholat, dia tahu adzan, dia sholat. Itu dulu. Nggak usah kesempurnaan sholat dulu. Adzan, ayo sholat dek. Walaupun dia nggak sempurna sholatnya. Akhirnya dia kan punya punya memori ibu selalu nek adzan ngajak sholat. Itu dulu. Walaupun pegang HP tapi tetap iman dalam hatinya kita tanamkan dan terus setelah itu hal-hal yang tidak baik itu sering kita kita diskusikan dengan dia. Misalnya di HP-nya itu apa sih, Dek? Gitu. Ditanya itu apa? Ini Bu, dia akan menjelaskan sesuai dengan kemampuannya.
Nah, kemudian jenengan tarik. Bukan, kok apa iku Dik? Elek, bukan. Oh, no video kayak gitu ya, gitu. Zaman Umi dulu nggak ada, zaman ibu nggak ada, gitu misalnya. Berarti itu zaman sudah kacau. Kacau gimana kalau anak saya? Ya sudah jelek. Jelek Tami kayak gitu. Iya, itu nanti masuk neraka. Neraka itu gimana? Dia akan tertarik. Neraka itu gimana? Surga itu gimana? Ada akhirnya HP ditaruh. Sudah nggak Pian? Sudah gitu. Jadi ada hal menarik yang nanti mungkin bisa ya biasanya yang biasa dengan anak-anak kecil itu nanti ditarik. Bukan bukan dengan paksaan. Tapi tadi setiap adzan, ayo sholat gitu. Walaupun dianya berdiri. Walaupun nggak ngerti apa-apa. Saya kalau sholat dulu itu nggak saya suruh makmum semua baris dengan saya. Jadi imam semua. Saya beranggapan gini saja. Semoga anak saya besok jadi imam semua. Jadi baris semua jadi imam. Imamnya siapa? Semua jadi imam. Saya bilang gitu. Ya imam semua. Tapi setelah itu tahu. Kayak anak saya yang pertama itu, Mi, kalau imam semua yang nggak ada jadi makmum. Lah ya, terus gimana? Ya ada yang di belakang. Oh ya, jadi nanti dia akan tahu sendiri. Sekolah diajarkan, kemudian dipadukan dengan kelingkungannya, dia akan berkata, "Oh, kok nggak sama dengan ajarannya ibu dan lain sebagainya." Itu adalah tugas kita. Jadi, nah, almar ma'ruf nahi mungkarnya kita adalah pada diri kita sendiri menanamkan iman, kemudian pada keluarga kita, terutama anak-anak kita. Kemudian, eh, waman sodako fi umrihi ghadaballahu li ghadabihi. Orang yang benar, orang yang memegang kebenaran, orang yang jujur, orang yang amanah, maka ghadabnya orang itu Allah juga ghadab. Ngeten. Orang yang memegang kebenaran, orang yang tidak pernah mencegah dari bohong, mencegah dari khianat dan lain sebagainya, maka ghadabnya itu bisa kita rasakan. Ghadabnya itu akan mempengaruhi ghadabnya Allah. Ridho Allah kayak ridhonya Allah, ridhonya beliau juga ridhonya Allah, ghadabnya beliau juga ghadabnya. Bagi orang-orang yang yang sudah memegang kebenaran. Kemudian pesan Kanjeng Nabi wa idza bakal yatim. Ketika kalian menemukan anak yatim, menjadikan dia itu menangis, maka Allah akan menyuruh Jibril untuk eh, meluaskan nerakanya. Neraka surga itu manusia semua kan memang sudah dijatah neraka dan surga dalam kitabnya. Kemudian orang mukmin juga dijatah neraka dan surga. Tinggal gitu ya. Tinggal nerakanya dipersempit, apa nerakanya diperluas. Semakin hal-hal jelek yang kita lakukan, maka kita seperti meluaskan ruangan neraka kita. Tapi ketika kita melebur hal-hal jelek dengan hal-hal kebaikan, maka seperti kita meluaskan atau terus memperbaiki. Kita punya rumah dua, si jenis rumah hantu, yang satunya rumahnya orang artis, katakan gitu. Rumah yang mewah. Maka mesti kita kan beli yang mewah. Tapi yang mewah itu butuh butuh orang bersihkan, butuh yang apa memenuhi interiornya, kemudian butuh yang ngecat dan butuh banyak sekali. Sekarang yang rumah hantu hanya butuh satu, butuh orang yang menyebut nama Allah untuk menghilangkan hantunya. Itu dulu, baru nanti rumahnya akan menjadi baik. Maka sebenarnya untuk berbuat jelek itu mudah, untuk berbuat baik itu berat. Ya Ali ad-din utawi agomo iku an-nasihatu nasihat illahi krana Allah wa rasulih lan krana utusane Allah wa lil mukminin lan krana wong mukmin. Ya Ali sab'atun utawi pitu min ummati iku min ummati. Saking umat itu ingsun fil jannati ana ing dalam surga. Rupane syabun wong enom taibun kang tobat. Waman lan wong tasoddaqo kang sedekah sapa man sirron ing dalem tingkah siri. Waman lan wong yuati kang nekani sapa man salat duha ing salat duha. Waman lan wong kana kang ono sapa man dahabatan kang ono
Apa dhahabu malihi ilangi bondone man iku ahwana luwe enteng alaihi ngatasé man min fawati sholatin tinimbang saking pote salat wahidatin kang siji ma'al imami sartane imam. Waman lan wong damaat kang mili apa ainahu ripat luh lurune man luh min khasyatillahi saking wedi ing Allah. Waman lan wong rohama zahama kang demen sapa man al ulama aing ulama fi mujalasatihim ing dalem panggonane ulama. Ya Ali Ali man utawi sapane wong arsyada kang nuduhake sapa man al a'ma ing wong kang wuta biadihi kelawan tangane man al yusra kang kiwa jaa mongko teka sapa a'ma jaa mongko teka sapa a'ma yaminu jaa mongko teka apa yaminu tangan tengene a'ma fi yaminika ing dalem tangan tengen sira. Ya Ali Ali idza kana ing dalem nekane ana sapa insan menungso fi sakaratil mauti ing dalem sakaratul maut fa inna mafasilahu mongko temen setuhune saling tetemu opo sopo insan tusallimu hale uluk salam ala ba'din ing atase sebagian. Aku lu hal yang ngucap sopo ba'd rupane ucapan assalamu alaika. Fa ini mongko temen sendu ingsun iku mutu mati sapa ingsun. Wakadalan uga, wakadalan kaya mengkono-mengkono tusallimu apa asy'aratu rambut albaydo ukang putih ala sya'rati ing atase rambut as-sauda ikang ireng. Ya ali ifat reksa sapa sira wasiat ing wasiat ingsun kama hafid tuha. Kaya oleh ngreksa sapa ingsun an Jibril saking Jibril an Robbi saking pangeran takot dasat kang suci kang bersih apa Rob apa asma'uhu asmone Rob wala ilaha lan ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud ghairuhu ing sapa ghairuhu liyane ilah yani Allah ya Rob. Yang terakhir ad-dinun nasihah. Sebenarnya agama itu nasihat. Kalau dikatakan dalam sini adalah agama itu Ada mau baju lebaran, masih mau pakai baju lebaran ya. Ada ini ya. agama itu nasihat. Jadi nasihat-nasihat yang baik seperti hadis, kemudian makalah dari para ulama, kemudian ahwal tingkah para salafus soleh, orang-orang alim terdahulu itu adalah nasihat. Nasihat untuk kita baik secara akwal, qaul maupun fi'lun. Baik secara ucapan maupun perbuatan-perbuatan mereka. Adalah nasihat untuk kita bagi untuk orang-orang yang beriman. Sehingga nasihat itu sebaik-baiknya orang adalah yang menerima nasihat yang baik. Ya Ali, pesan selanjutnya, kata Kanjeng Nabi, ada 7 umatku yang nanti menempati di dalam surga. Dan ini terlihat, kalau surga itu diuntukkan pintunya bagi orang-orang yang sholat, puasa, zakat itu sendiri, tapi ada surga-surga yang khusus untuk 7 orang ini. Yang pertama syabun taibun, anak muda yang mau bertobat. Ini jarang sekali. Anak muda biasanya mengandalkan apa-apa yang menjadi kemampuannya, menjadi pasiennya, mengakui keakuannya sehingga lupa untuk bertobat. Maka kita sebagai orang-orang pendidik, pendidik anak-anak kita terutama, itu sering kita harus membekali bahwa seluruh apa yang diperoleh di diri kita adalah sejatinya itu Allah yang memberikan keistimewaan. Sehingga dalam setiap akhir dari
hal-hal yang menjadi kebaikan-kebaikan yang diterima setelah ujian, setelah mendapat peringkat baik, itu mengucapkan syukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, terus tambah percaya dan tambah ingin dekat dengan Allah. Sebab apa? Sebab dari kecil memang harus kita tanamkan bahwa segala sesuatu kebaikan ataupun keburukan itu, kebaikan-kebaikan yang sudah kita punya adalah miliknya Allah. Ini diajarkan dari kecil sehingga mampu bersyukur dan mampu tobat. Saat bahagia dia mau mampu bersyukur dan mampu bertobat. Saat mendapat musibah dia juga mampu bersyukur dan mampu bertobat. Karena sejatinya dalam kadang-kadang dalam setiap musibah itu, musibah biasanya itu orang kalau bersyukur lupa untuk bertobat. Bersyukur dok terima kasih tanpa lupa untuk bertobat. Kemudian ketika kena musibah juga kadang hanya tobat saja, lupa untuk bersyukur. Sudah saya tobati kok masih ada musibah ya, gitu misal seperti itu. Karena mindset kita mengatakan bahwa hilangnya tobat, hilangnya musibah sebab tobat bukan, harus mengalihkan dulu mindset kita, harus kita alihkan bahwa cobaan, bahwa musibah dan apapun itu adalah ketika hati kita atau diri kita masih dapat pertolongan Allah, itu termasuk dari kasih sayang Allah. Jadi kasih sayang Allah itu bisa kita sembahkan lewat tangisan kita, bisa kita persembahkan lewat kebahagiaan kita. Dengan kita sebenarnya kalau kita flashback dulu, ya, flashback dulu dengan hal-hal yang sudah kita peroleh. Bahkan kalau tahajud saja kita dulu seperti ini, jadi seperti ini itu harusnya banyak disyukuri. Dulu saya seperti ini, sekarang saya seperti ini. Dulu saya pernah hampir jatuh dan apa Allah nolong tanpa pamrih, itu juga harus disyukuri. Dicatat kembali apa yang menjadi kamu lebih bahagia dari saat dulu. Di tempatmu yang ini lebih bahagia dari yang dulu. Itu harus disyukuri. Kadang karena manusia banyak lupa, ya, flashback itu nggak ada. Rasa rasa dekat dengan Allah saat kita ibadah itu sudah mulai jauh. Maka kita tanamkan lagi ya Allah, berikan saya nikmat ibadah dimanapun saya berada. Berikan saya senang mendengar adzanmu dimanapun saya berada. Dan kemudian yang kedua, waman tasodako sir. Orang yang sodako siri. Ya. Biasanya orang sodako ini jarang yang siri, apalagi untuk sekarang harus ditampakkan, gitu, menampakkan. Orang sodako siri ini punya tempat sendiri di surga. Waman yu'ati sholat duha, dan orang yang mendatangi sholat duha. Kebanyakan orang yang sholat duha ini pengen kaya. Padahal enggak, sebenarnya sholat duha ini seperti surat ad-duha. Surat ad-duha itu kan wad-duha wal-laili idza saja. Setelah malam kemudian terang pagi. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi dalam surat ad-duha ini mengatakan terima kasih Allah saat gelap, saat terang kau masih menerangi hatiku dengan iman. Gitu. Jadi salat duha itu sebenarnya itu. Terima kasih ya Allah, saat gelap aku juga masih mengingatmu. Di keadaan malam Allah masih ngasih lampu, nggak mati lampu, listrik nggak padam. Kemudian Allah sampai memberikan fajar, memberikan pagi ini, di situ letak rasa syukurnya. Orang yang mendatangi salat duha itu adalah orang yang sudah menyempatkan diri di waktu pagi saat mulai sibuk dunia, dia sempat untuk berterima kasih kepada Allah. Ini salat duha. Wa man kana dhahabu malihi ahwana alaihi min fawati salati wahidin ma'al imam. Dan surga itu diperuntukkan juga ada satu surga khusus bagi orang yang ketika dunianya itu hilang, dia tidak susah.
Tapi ketika tertinggal jamaah itu seperti tertinggal dunia dan seisinya. Kemarin saya ditanya, katanya sholat subuh, sholat sebelum subuh itu seperti memiliki dunia dan seisinya. Banyak itu dunia dan seisinya nih, Bung. Banyak sekali dunia seisinya itu. Kalau kita tarik saja dunia negara itu negara berapa negara sak bumi. Seisinya bisa berarti di dalam bumi itu juga didapatkan bagi orang-orang yang sholat sebelum sebelum subuh. Apa maknanya itu? Kalau saya dulu percaya saja, kok untuk wakil rezeki gitu ya. Tapi anak sekarang nggak percaya, mana mungkin setiap hari juga saya minta uang orang tua. Kan nggak mungkin dapat dunia dan seisinya. Itu nggak mungkin. Nah, di tafsir hadis ini adalah dunia seisinya gitu. Maksudnya ketika Allah memberikan anugerah yang luar biasa kepadamu, kamu tenang. Ketika kamu mencabut apapun yang kamu cintai, kamu tenang karena kamu sudah menanamkan diri semua milik Allah. Allah akan menanamkan di hatimu itu ketenangan. Ketenangan itu mengalahkan dunia dan seisinya. Ketika di jalan, ono sing sen kiri, nganan, meh nenggor, nggak emosi, tenang. Sebab habis sholat qobliyah subuh. Ketika murid-muridnya menjengkelkan sampai sekolahan, tetap tenang. Karena qobliyah subuh di situ berdoa semoga dunia dan seisinya apa menjadi anugerah di hari ini. Ketika nanti sampai di tempat jualannya ada konsumen komplain atau ada yang menyakiti atau uangnya terbawa, tenang. Karena percaya bahwa uang atau harta atau dunia itu lebih banyak milik Allah dan Allah akan mengganti lebih banyak. Karena kepercayaan itu, ketenangan itulah yang namanya dunia dan seisinya. Sehingga dalam sehari ketika sholat qobliyah dilaksanakan. Karena orang-orang dulu itu wajib kecil-kecil itu diajari sholat qobliyah subuh. Kemudian sholat duha. Orang tua-tua itu nggak paham apa sih. Kok tetep aja ibu iku tetep sakmu naik duit walaupun sholat qobliyah subuh. Bukan itu. Yang diajarkan kan ketenangan. Menjadi ibu ketika anaknya jauh dan lain sebagainya merasa tenang. Tenang karena anak jauh dijaga oleh Allah. Jadi ketenangan-ketenangan itu adalah melebihi dari dunia dan seisinya. Mangkana dhahabu ini. Kemudian waman dama'at ainahu min khasyatillah. Orang yang meneteskan air matanya sebab takut kepada Allah. Di saat ini orang takut kepada Allah itu sudah mulai tergeser dengan takut kepada tidak diterima validasinya oleh orang lain. Like-nya tidak ada, share-nya nggak ada, nggak banyak yang subscribe. Ngaji ngalor ngidul sing ngrungokno sidik ya. Kok sidik gitu kan? Itu yang menjadi apa namanya tantangan bagi orang yang dakwah hari ini. Bagi guru juga gitu, ada tantangannya. Bagi penjual juga gitu, total luwih jujur. Ini loh bolong, ini loh gini, tapi kamu mau nggak? Gak ngomong mau gak sih tuh? Kan gitu. Misalnya ada yang bilang, gak sih tuh ini. Terus jangan, lu tiba tak tutu nama, gak tak tutu nolak ketol gitu ya. Misalnya. Itu kan itu kan sama halnya nggak jujur. Padahal Kanjeng Nabi seperti itu. Kalau kita punya hati misalnya, oh saya sudah jujur. Dengan kejujuran itu, walaupun dagangan ini nggak payu, tapi nilai pahalamu karena barang ini menjadi celengan di di akhirat. Ya. Karena kejujuran itu jauh asyru hasanatin, lebih dari asyru hasanatin. Karena memegang kejujuran. Sekarang banyak sekali orang bermuamalah itu sudah nggak jujur sebab AI ya. AI itu mampu bikin video yang lebih canggih, lebih bagus. Jadi jualan makanan kayak oh enak tekone teko ternyata cewilik gitu ya. Ya harus diterima karena memang kalau harga 10.000 jauh sak rantang kan nggak mungkin. Real fotonya kayak bagus, kayak lezat, ternyata kecil, 10.000. Ya murah terus enak gitu. Misalnya makanan atau apa. Jadi
sekarang itu orang banyak ditipu dengan media-media seperti itu. Ya. Maka jangan menipu. Kalau memang kita butuh untuk mengangkat formnya, oh harus di ini harus pakai diedit dan sebagainya. Monggo nggak apa-apa diedit. Tapi setelahnya diberi tahu bahwa kalau pengen tahu yang aslinya itu seperti ini, seperti ini. Jadi nggak ada unsur unsur bohong. Sama guru juga gitu. Gitu. Tulisannya mengisi ini dan itu gitu ya. Mengajar anak seperti ini, tapi masih setengah bab areke wis ngalor ngidul, ngetan ngulon, wis turon, wis gorong untuk beberapa lempir padahal itu harus diajarkan sampai sekian gitu misalnya. Kata kurikulumnya seperti itu. Terus seperti itu bohong enggak gitu. Ya kita rangkum saja. Intinya satu kurikulum yang mau diajarkan segitu banyaknya itu suruh anak apa sih? Suruh anak diem atau suruh anak paham apa gitu. Ya sudah, biar anak mengeksplor keinginannya, kita ajari apa yang diinginkan kurikulumnya. Tidak banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak sehingga tercakup semuanya. Misalnya kita kita harus lebih paham gitu. Kadang kan di SD, SMP, SD, TK itu banyak rapotnya menyuruh anak untuk seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kadang anak nggak tanggap karena setiap performa anak beda itu. Di mana letak kejujuran kita? Ya sudah, kita anggap satu poin di situ sudah diminati oleh anak, ya sudah, itu sudah dianggap jujur. Karena nggak mungkin kita memaksa kan. Kadang yang bikin kurikulum aja nggak pernah ngajar. Bikin kurikulum tok tapi nggak pernah ngajar. Sing ngajar nggak pernah bikin kurikulum. Itu yang gini, kayak gini. Sing ngaji nggak pernah realita, sing realita males ngaji. Jadi kita harus dua-duanya seimbang dan sejalan, ya, seimbang dan sejalan. Juga turun apa sih sebenarnya sekarang? Misalnya kita berbicara tentang muamalah, katakan tentang berinteraksi, muamalah, pekerjaan, perdagangan, atau muamalah tentang pertanian, peternakan, dan sebagainya. Kita turun ke lapangan, tahu persis apa kendalanya. Atau kita berbicara tentang keharaman KB, haram bab smear, haram seperti ini, haram seperti ini. Kita lihat realitinya bagaimana, realitinya bagaimana. Gitu. Jadi saat mengharamkan sesuatu itu kita harus punya solusi bagaimana orang-orang nggak sampai terjerumus pada keharaman. Maka di situ penting bagi orang-orang yang berdakwah mengaji itu tahu humble dengan orang, senang bergaul dengan orang itu penting. Agar kitab yang dikaji atau guru juga begitu, guru juga begitu. Kadang yang bikin kurikulum kan nggak tahu cara mengajar. Nah, yang ngajar wis gak kober nggak kurikulum. Mari mulang wis teler kok. Atau yang TPQ juga begitu, bikin apa namanya metode yang sudah bagus metodenya. Tapi bagi yang ngajar, ya Allah lah sampai ini kongon iso, arek mau ket mau alif, gak iso iso, misalnya seperti itu. Itu kan yang harus disinkronkan, harus dimaklumi, bukan memaksa memaksa orang yang dituju tadi untuk menjadi seperti apa yang diinginkan kedua belah pihak. Jadi kehalalan lalu keharaman itu ya harus imbang. Ini seperti tadi kan jemaat an khasyatillah, takut kepada Allah. Jadi jujur itu penting supaya itu namanya sama-sama takut kepada Allah. Okay? Terus kemudian eh, menghindari perkara-perkara yang dilarang Allah itu termasuk khasyatillah. Hamal ulama suka duduk di majelis-majelis, majelis selawat, majelis ilmu, majelis berbagi itu banyak manfaatnya. Bukan hanya menambah teman, tapi juga mendapatkan pahala berkah yang sama dengan yang lainnya. Man arsyadal a'ma biyadil yusra. Orang yang menunjukkan orang yang tidak tahu dengan tangan kirinya saja, tangan kirinya saja. Berarti kalau dengan tangan kirinya kan mengajak dengan pelan-pelan, karena kiri itu nggak mungkin sekuat kanan. Mengajak dengan pelan-pelan.
maka kamu besok di akhirat akan digandeng oleh orang itu dengan tangan kanan. Tangan kananmu akan digandeng dengan tangan kanannya. Gitu. Kalau dikatakan tangan kananmu akan digandeng dengan tangan kanannya, ini kalau kita bayangkan, biasanya wong gandeng, nek tangan kiri gandeng tangan kanan, nek tangan kanan gandeng tangan kiri, bisa jalan bersama. Tapi kalau tangan kanan menggandeng tangan kanan, itu bisa dibayangkan isok nyeret teko ngarep nang buri, utawa mburi nang ngarep. Bisa jadi kamu ketika akan terjerumus atau kena amal-amal yang tidak baik, orang itulah yang menyelamatkan. Gitu. Jadi tangan kanan menarik tangan kanan bisa jadi kok meh masuk neraka ditarik oleh orang yang sudah kita pernah kita selamatkan atau pernah kita tunjukkan kebaikan kepada dia dengan tangan kiri kita. Dengan tangan kiri maksudnya tidak sampai banyak tenaga untuk memberikan petunjuk itu. Misalnya cuma gini saja, ke tetangga, Bu, monggo Bu, ngaos. Nah, itu mengajak kebaikan itu. Dengan tangan kiri sebenarnya. Kan enggak, monggo ngaos. Ayo, saya gonceng pun. Pun pokoknya free, wes. Tak kayak berkat, tak kayak. Enggak sampai seperti itu. Monggo Bu, ngaos. Nggih. Monggo Bu, tibaan. Nggih. Tapi bentina dijak, monggo Bu. Gitu. Saya pernah tanya dulu. Abah Mail itu, kata Umi, Abah itu setiap habis Isya gitu sama habis asar itu selalu kejagalan keliling katanya. Napa Mi? Ya ngejaki wong-wong sembayang gitu. Jadi setiap rumah didodok, napa Kang Mail? Napa Kang Mail? Panggilannya Kang. Sembayang ayo. Wah, tereng sempet. Sempet. Kok yo tak anteni gitu. Kalau asar berarti maghrib dienteni. Kalau habis Isya berarti subuh dienteni. Ambil kalau yang perempuan, emak itu suruh jahit mukena, makanya emak itu pinter jahit itu. Jaluk siji nanti dikasihkan. Kok nek awakmu sembayang tak kei roko. Alah Kang Maen kok ayang kok nang kono nek ketemu nek gelem sembayang aku. Itu sampai setiap hari. Sampai waktu saya doanya itu ada yang nangis itu sampai nangis gak paham emak itu. Itu nopo nangis. Ternyata bilang, "Biyen lapo aku dijak Kang Mael sembayang gak gelem." Jadi setiap ajakan-ajakan baik yang sederhana sebenarnya. Sederhana tapi mengena pada dia. Sebenarnya dia mungkin pengen sholat, tapi ngawalinya gimana gitu, nggak berani tanya. Ya ngajak sholat saja. Tante ini nang langgar sholat. Ayo tante ini nang langgar. Itu pun nggak ngajak. Ayo, kok nggak sembahyang, kok malah bener rokok enggak. Kok ayo Kang Mail. Ya wis. Besok lagi diparani. Sholat tak Kang Mail. Iya, gitu. Sik guru Kang Mail, sik sibuk aku. Ya wis, balik lagi kata Umi. Kak Umi pernah tanya, ini perempuan boten belum sembahyang kok sampai jak mawon sih, Pak. Kok dijak mawon? Ya baik nih kok atine rodok pengen. Jadi ajak-ajak kebaikan itu bukan berarti nggak ada hasilnya. Samen-samen misalnya kemana ada sahabat, ayo melok gitu. Gak melok pengajian kono. Itu saja itu seperti mengajak pada kebaikan. Ini yang orang belum tahu manfaatnya dalam sebuah kehidupan. Kan? Seperti siapa cerita Umi juga apa itu Yayat Abayat ini. Abayat itu kan suka ajak-ajak tuh ke warung itu, ayo kumpul-kumpul nang kono tak masak-masak. Habis itu diajak wiritan, diajak ngaji. Kan sebenarnya pertamanya seperti itu, akhirnya banyak yang ngaji. Ayo nang kono ya, daripada ngopi nang kene tak kayak no kopi dan lain sebagainya. Itu Abayat seperti itu kebaikan beliau. Sehingga sampai dikatakan kebaikan keduanya siapapun yang pernah kenal sekali saja. Kalau meninggal, kalau apa didatangi. Kebaikan-kebaikan beliau. Ya Ali, idza kanal insanu fi sakaratil maut. Nah, ya Ali, di akhir hayat nanti ketika kamu eh, di akhir hayat sakaratul maut niku ya, itu adalah seluruh tubuh kita itu saling meluk salam apa nggih? Antara tangan dengan tangan, antara kaki, kulit, rambut putih dengan rambut hitam. Pokoknya yang punya teman semua. Ya kan mata punya teman satunya, hidung ada lubang dua, mulut ada dua, ya gigi atas bawah dan seterusnya. Semua akan takulu assalamualaikum. Salam. Mari kita sama-sama menjadi salam. Kalau tubuh kita bukan
maka kedamaian husnul khotimah dalam sakaratul maut. Sebab seluruh tubuh kita itu sudah biasa mendapat assalam, mendapat kebahagiaan. Kan ke Tuhan Nabi warahmatullahi alaihi wa alaihi wasallam. Kepada kanjeng Nabi, assalamualaikum kanjeng Nabi, gak usah susah, boten pengen bahagia dewe kalih umat kula ala ibadillahis sholihin. Maka tubuh seluruhnya ini saling uluk salam. Di situ maka biasakanlah tubuh kita berbuat kebaikan. Dari salam diakhiri dengan salam. Ini pesannya kanjeng Nabi. Ya, hal yang penting adalah yang salam di akhirat. Assalamualaikum fa inni mutu. Dari kebaikan-kebaikan itu yang terpenting adalah assalam. Salam ya, keselamatan. Keselamatan itu adalah kebahagiaan, kesejahteraan, keberkahan, dan hal-hal yang membuat ketenangan kehidupan baik di dunia dan akhirat. Pesan yang terakhir, ya Ali ihfad wasiyati kama hafidtuha an Jibril. Wahai Ali, kau sudah aku beri beberapa wasiat, maka jagalah. Jagalah wasiatku sebagaimana aku menjaga yang kuterima dari Jibril, Jibril dari Allah, takut dasat asma'uhu wa la ilaha ghairuh. Mana Allah adalah zat yang maha suci, yang namanya tidak ada yang di nama-nama beliau adalah sifat-sifat beliau yang tidak tertandingi oleh makhluknya, makhluk yang lain. Alhamdulillah, sore ini sampun selesai sampai lewat nih. Saking banyak sponsornya. Mugi-mugi barokah, mugi-mugi manfaat. Ngapunten kata, mbok menawi saya ada salah menerangkan, salah menjelaskan atau menyinggung setiap hati. Sinten mawon, saya mohon maaf yang sebenarnya. Mugi-mugi barokah ini dapat menjadi wasilah kita menjadi lebih baik. Ya. Wasilah kita menjadi orang-orang perempuan yang pandai menjaga diri, pandai menjaga tanggung jawab, dan amanah terhadap amanahnya Allah. Dan mawon, kurang lebihnya mohon maaf. Wala'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesuwun Mbak ini. Waalaikumsalam. Terima kasih, Neng. Yes, sami-sami.